Ada yang bisa bantu Ibu, Nak? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk siapa yang mau jadi pemimpin atau dirijennya? Saya, Bu. Saya, silakan. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ore, terima kasih untuk teman-temannya ya. Ibu absensi dulu ya. Apakah ada di sini ada yang hadir, Mak? Tidak hadir, Bu. Siapa? Putri. Putri, kenapa keterangannya? Sakit, Bu. Sakit ya? Ibu catat dulu ya. Oke, yuk sebelum memulai kita tepuk semangat dulu agar kita lebih semangat lagi untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Nak, berdiri dulu. Nanti Ibu ajarin ya, kita akan tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Ya, belum. Jadi tepuk semangat itu kayak gini ya, Nak ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke? Yuk. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan dong. Semangat, Bu. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Boleh tepuk tangannya? Masyarakat di daerahku. Iya, masyarakat di daerahku. Nah, Nak ya, di masyarakat daerahku ini kita membahas tentang mata pencarian dan masyarakat pendatang yang ada di sini di Indonesia. Nah, anak-anak ya, jadi mata pencarian itu adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi misalnya profesi nih, profesi orang tua kalian apa, Nak? Bu, PNS, Bu. PNS. Ada yang satunya? Guru. Satunya? Petani. Oh, petani. Nah, itu termasuk juga ya, Nak ya, termasuk mata pencarian. Lanjut. Nih, berdasarkan mata pencarian yang ada di Indonesia
kayak buat pempek ya Nak ya, bandeng, lele, gurami dan lain sebagainya. Dan peternakan juga bisa sapi, ayam, kerbau, kelinci, kambing dan lain sebagainya. Dan industri kerajinan itu seperti sepatu, jaket, pakaian, serta jasa yaitu pengacara, asuransi, dokter, bengkel. Nah, siapa tadi yang orang tuanya dokter? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut lagi ya Nak ya. Nah, selanjutnya ini ada pengaruh masyarakat pendatang di kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal. Ya, jadi dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu wilayah ya, perkembangan daerah pun menjadi banyak. Terjadi ada budaya yang mungkin juga berubah, kembali pergeseran sehingga muncullah istilah akulturasi dan asimilasi. Nah, akulturasi adalah pencampuran dua budaya mungkin yang mana ya. Nih, contoh akulturasi itu bisa dilihat ya. Nih, contohnya pertunjukan wayang. Ini dari Jawa ya, wayang kulit, sedangkan dari India ini namanya wayang juga. Asimilasi adalah penyatuan dan atau pembaruan. Nah, pembaruan dua budaya asli menjadi kebudayaan yang baru. Nih, contoh asimilasi bisa dilihat ya nih. Dari musik dan bahasa Indonesia nih. Kalau budaya baru ya musiknya ada musik tradisional, kemudian budaya barunya menjadi musik dangdut. Kalau musik asing itu jadi musik India, nah dia jadi satu, nah jadi dangdut gitu. Dari Indonesia ke asing, jadi masuk lagi ke budaya baru, jadi dia bersatu, jadi ini namanya musik dangdut. Nah itu bahasa juga Nak. Kita lihat bahasa Indonesia, nah ya ini ada bahasa asing. Nah di satu ini di budaya baru ini, dia membuat baru gitu. Nah jadi bahasa serupaan bisa jadi jus, kantor, buncis dan lain sebagainya. Nah ini dampak dan positif ya, dampak positif dan negatif ya Kak ya. Dari pendatang baru nih, dampak positifnya mendorong perkembangan daerah. Pemerintah akan menambah jumlah fasilitas umum di daerah akibat bertambahnya penduduk. Nah, seperti perumahan, contohnya. Itu dampak negatif atau tantangannya ya. Ketika pendatang tidak siap beradaptasi, akhirnya kemudian tidak menemukan mata pencaharian. Dan yang kedua itu kebutuhan tempat tinggal sedikit meningkat, akibatnya banyak tanah pertanian atau hutan berubah menjadi permukiman. Bisa dilihat ya sekarang padat ya Nak ya. Menimbulkan masalah lingkungan seperti sampah, menimbulkan penyakit dan adanya kesenjangan sosial. Nah, jadi kita sudah saksikan ya video pembelajaran kita tentang masyarakat di daerah tua. Apakah anak-anak sudah paham semua? Paham Bu. Nah, ada yang mungkin ditanyakan nggak? Bu, boleh. Jadi dikatakan dataran rendah itu seperti apa ya Bu? Oke, bisa dikatakan dataran rendah itu ya Nak ya, bisa kurang lebih di 200 meter dari permukaan laut. Kalau misalnya dataran tinggi itu 500 meter dari permukaan air laut. Nah, jadi itu kalau udaranya itu dingin kalau misalnya di dataran tinggi. Oke, ada lagi? Sudah ada Bu. Nah, jadi Ibu akan membagikan lembar LKPD. Nanti Ibu membuat 3 kelompok ya Nak ya. Silakan nanti dipresentasikan ya. Silakan dipresentasikan hasilnya ke depan kelas. Silakan diisi dulu untuk LKPD-nya. Silakan, ada yang udah ngerjain? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan Nak. Silakan kelompok 1. Jadi teman-teman, mata pencarian itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan. Jadi teman-teman, contoh dari mata pencaharian adalah mulai dari dataran rendah, tinggi, dan pantai. Oke, untuk contohnya ada yang tahu? Udah Bu. Ya, oke. Nah, jelas lagi kalau contohnya dataran tinggi tadi pasti ingat ya. Kalau dataran
menjadi budaya baru. Sedangkan artikulasi adalah pencampuran dua budaya atau lebih. Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita ini sudah selesai ya, Mbak. Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah ya. Silakan Nak, dicatat dulu untuk soal-soalnya. Ibu, satu soal saja ya. Berikan dampak negatif dan positif dari masyarakat pendatang. Sudah? Sudah. Boleh disimpan nih buku-bukunya. Kita mau melaksanakan untuk berdoa dulu sebelum pulang. Nah, jadi kesimpulannya pada pelajaran kita pada pagi hari ini bahwa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai itu merupakan mata pencarian dari yang ada di Indonesia. Dan pendatang baru juga terdiri dari asimilasi dan akulturasi. Nah, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Kita akan pulang. Baiklah teman-teman, marilah kita membaca doa. Doa selesai.